Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Ini materi kelas 9 ya. Di persamaan kuadrat nanti, yaitu yang awal-awal gitu, kita akan membahas bagaimana sih cara mencari akar dari bentuk persamaan kuadrat. Nanti ada 3 cara ya. Yang pertama itu pakai cara pemfaktoran yang akan kita bahas kali ini. Nanti di cara kedua atau video selanjutnya itu dengan cara kuadrat sempurna. Habis kuadrat sempurna, yang terakhir itu menggunakan cara ABC. Nah, sekarang kita bahas dulu yang menggunakan cara pemfaktoran. Sebelum ke cara pemfaktoran, di sini kita harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu seperti apa. Jadi bentuk umumnya adalah ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak 0? Karena kalau A-nya 0, maka ini kan jadi habis ya. Dia tidak menjadi bentuk kuadrat lagi, seperti itu. Jadi A boleh bilangan berapapun asalkan bukan 0. Nah, kemudian A, B, dan C ini berupa bilangan, sedangkan X ini variabelnya. Jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau angka yang nempel ke X kuadrat. Sedangkan B adalah koefisiennya dari X. Sedangkan C, karena dia tidak memiliki variabel, disebut sebagai konstanta, seperti itu. Contoh nih, misalkan kita punya 4 persamaan kuadrat seperti ini. Misalkan kita mau menentukan nilai A, B, dan C-nya. Untuk persamaan kuadrat yang pertama. Untuk yang pertama, ingat-ingat A itu adalah angka yang nempel di X kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan yang pertama ini, di bagian X kuadratnya tidak ada angkanya. Nah, kalau tidak ada angkanya seperti itu, artinya nilai A adalah sama dengan 1, seperti itu. Kemudian B, nah B berarti angka ini ya. B sama dengan 3, sedangkan C adalah tidak memiliki variabel, berarti nilai C adalah 5, seperti itu. Nah, untuk yang bawah ini, nomor 2. Untuk yang kedua, di sini, nah ini kan yang nempel di X kuadrat 4 ya, artinya nilai A-nya sama dengan 4. Kemudian B, itu adalah angka yang nempel di X. Nah, ternyata bagian X-nya kan tidak ada. Kalau bagian X-nya tidak ada, artinya B-nya 0. Nah, yang terakhir C adalah yang berubah angka saja. Berarti C adalah minus 5. Oh, yang atas tadi minus 5 juga ya, karena di sini ada tanda minusnya. Nah, untuk persamaan yang ketiga, ini A ya, karena nempel di X ya. Jadi A-nya adalah nempel di X kuadrat, ya A sama dengan 3. Kemudian B, nah di sini di bagian X-nya itu cuma ada min saja. Nah, tidak ada angkanya. Artinya itu angkanya adalah 1, sehingga kita tulisnya adalah minus 1. Jadi tandanya ikut ya. Sedangkan C yang tidak ada variabelnya sama sekali. Jadi C adalah 6. Yang keempat, nah di sini bagian di X kuadratnya hanya ada min saja. Artinya dia adalah minus 1. Sedangkan B 3 ya, karena di sini 3 nempel ke X. Sedangkan C atau bagian yang berupa angka saja tidak ada. Nah, artinya C bisa kita isi dengan 0, seperti ini. Jadi penentuan ABC ini sangat penting karena nanti untuk menentukan faktor atau nilai akar itu pasti akan menggunakan nilai ABC ini. Nah, sekarang setelah tahu bentuk umumnya dan cara menentukan ABC-nya, kita belajar bagaimana menentukan akar. Mencari akar dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Nah, di sini nanti dibedakan jadi 2 jenis, yaitu bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C ini yang memiliki nilai A-nya 1. Artinya bagiannya gini, X kuadrat plus sesuatu seperti ini. Jadi bagian kuadratnya ini nggak ada angkanya atau angkanya 1. Nah, yang berikutnya, yang bagian di X kuadratnya angkanya tidak 1. Di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan, harus berurutan ya. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai P dan Q. Kita menentukan 2 bilangan baru, P dan Q. Dengan syarat gini, P tambah Q harus sama dengan B. Dan nilai P kali Q sama dengan C, seperti itu. Nah, nanti nilai P dan Q akan menjadi faktor. Jadi persamaan yang ini tadi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, diubah jadi gini, X plus P dikali X plus Q. Kemudian setelah ketemu 2 perkalian seperti ini, baru kita tentukan nilai akarnya. Jadi X plus P tadi disama dengan 0, ketemu nilai X satunya itu min P. Kemudian X plus Q disama dengan 0 juga, ketemu X2 sama dengan min Q, seperti itu. Kita coba dengan contoh ya, biar lebih paham. Di sini ada X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Kalau kalian bingung, data dulu ABC-nya.
Berarti A sama dengan 1 ya. Kemudian B sama dengan 4. C sama dengan minus 12. Nah, kalian tentukan P dan H-nya. Jadi kita tentukan dua bilangan yang nilainya P ditambah H harus sama dengan B, berarti sama dengan 4. Kemudian P dikali H harus sama dengan minus 12 gitu. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Jadi yang kalian perhatikan adalah nilai ini. Ini dulu. Bagian C-nya. Kalau C nilainya positif, maka nanti bilangannya itu adalah yang P dan Q ya, akan bernilai sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tapi kalau bagian C-nya bernilai negatif, maka nanti bilangannya itu P dan Q salah satu positif, salah satu negatif. Jadi diingat-ingat patokan ini ya, biar nanti tidak bingung menentukan bilangannya. Coba kita ganti dengan warna biru deh. Nah, di sini kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan dia jadi 4, kalau dikali jadi minus 12. Dilihat. Oh, di sini di bagian C-nya dia negatif nih, negatif 12 ya. Nah, kalau negatif maka bilangannya harus berbeda, salah satu plus, salah satu min. Berarti bilangannya yang satu plus, yang satu min. Kalau dijumlah 4, kalau dikali minus 12. Nah, pilihannya kan bisa gini ya. Bisa 6 dengan minus 2. Kenapa ini? Karena kalian gini, kalau 6 dikali dengan minus 2 itu hasilnya kan minus 12 ya. 6 kali minus 2 kan jadi minus 12. 6 ditambah minus 2 jadinya 4. Tentukan 6 dan 2 dari mana? Dari faktornya 12. Nah, 12 ini bisa berapa kali berapa saja, kan pilihannya bisa 1 kali 12. Tapi kalau 1 dan 12 kan dijumlah nggak mungkin jadi 4 ya. Terus bisa 3 sama 4. 3 dan 4 kalau dijumlah tidak bisa ketemu 4. Bisa lagi 6 kali 2. Nah, 6 dan 2 ada kemungkinan bisa jadi 4 kalau yang 2-nya negatif seperti itu. Nah, setelah ketemu angkanya, berarti kan kita sudah nemu nih P dan Q. Ke langkah kedua, faktorkan jadi bentuk seperti ini. Jadi kita menuliskannya gini. Yang tadi awalnya x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0, kita tulis menjadi gini. X plus 6, karena yang pertama bilangannya 6 positif ya. Kemudian X min 2, jadi ngikuti hasilnya. Karena dia 6 dan minus 2. Setelah ketemu seperti ini, kita masuk ke langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga, di masing-masing ini disama dengan 0. Jadinya gini. Berarti X plus 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 6. Nah, ini akar yang pertama. Yang kedua, X minus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya dipindah sama dengan 2. Nah, seperti ini. Sehingga kalian bisa menemukan dua akarnya, yaitu minus 6 dan 2. Yang ini menjadi faktornya. Seperti itu caranya kalau misalkan kita mengerjakan dengan cara pemfaktoran. Coba dengan contoh lagi deh. Nah, misalkan kita punya seperti ini. X kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Dari sini kita tahu nilai A sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan minus 7. Kemudian C sama dengan 10. Berarti kalian cari dua bilangan. Kalau misalkan dia dijumlahkan, hasilnya adalah minus 7. Kemudian kalau dia dikalikan, hasilnya harus 10. Ya. Kemudian lihat ini. Di bagian C dia positif. Kalau positif tadi artinya adalah maka tandanya harus sama. Ini tadi ya, di sebelumnya ya. Nah, ini. Jadi kalau bagian C-nya positif bisa sama-sama plus atau sama-sama min. Nah, kita balik lagi ke soal tadi. Jadi kalian cari dua bilangan yang dikalikan jadi 10, kalau dijumlah jadi minus 7. Dilihat bagian ininya, 10. 10 itu kemungkinannya cuma 2. 1 kali 10 atau 2 kali 5. Kalau 1 dan 10 dijumlahkan nggak mungkin jadi 7. Yang mungkin adalah 2 dan 5. Karena dia tandanya harus sama, nah kita tinggal pilih sama-sama plus atau sama-sama min. Totalnya minus 5, berarti harus sama-sama min. Bisa minus 2 dengan minus 5. Karena minus 2 dan minus 5 kalau dikalikan jadi 10. Minus 2 tambah minus 5 jadi minus 7. Nah, sejak ketemu nih. Jadi minus 2 dengan minus 5. Nah, tinggal kita tulis. Sehingga ini berubah jadi gini. X minus 2 dengan X minus
5, kemudian sama dengan 0. Nah, tinggal kalian selesaikan faktornya. Jadi X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Kemudian yang satunya, X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan, ini pindah ya, minus 5 jadinya 5. Ini boleh kalian anggap X1, ini X2 atau akar 1, akar 2. Sehingga ketemulah akarnya adalah 2 dan 5. Kemudian kalau misalkan ditanyakan faktornya, ya faktornya berarti ini. Yang X min 2 dikali X min 5, seperti itu. Nah, berikutnya nih, kalau misalkan, ini contoh berikutnya ini, bagian C-nya enggak ada. Ini kan bagian A ada, B ada, C enggak ada ya, atau C-nya 0. Kalau kita data di sini kan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 8, C-nya enggak ada atau 0. Nah, kalau seperti ini lebih mudah. Jadi, ini kan sama-sama memiliki X ya. Faktorkan X-nya kalian keluarkan. Nah, tinggal gini saja. Tinggal kalian bagi X kuadrat dibagi X, itu hasilnya adalah X. Kemudian minus, ngikuti atasnya ya, tandanya. Nah, sini 8X dibagi X, X-nya habis, tinggal Nah, selesai, faktornya jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini memfaktorkannya, yang pertama yang bagian X saja ini langsung sama dengan 0. Jadi gini, X sama dengan 0. Yang berikutnya berarti ini yang X min 8 sama dengan 0 atau X sama dengan 8, seperti itu. Jadi malah lebih mudah. Yang contoh keempat, kalau tadi yang bagian C-nya yang tidak ada atau 0, ini bagian B-nya yang 0. Di sini ada X kuadrat minus 25 ya. Ini kalau kita data nilai A-nya sama dengan 1, B-nya tidak ada atau 0, C-nya adalah minus 25. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini malah lebih mudah. Jadi langsung saja kalian ngerjakannya. Jadi langsung jadi 2 kurung gini. Caranya tinggal kalian akarkan saja. Jadi gini. Ini kan ada X kuadrat ya. X kuadrat itu kalau kita akarkan jadi X kan ya. Nah, maka pasang di sini X, di kanan juga X. Kemudian gantian, yang kanan 25 akarnya adalah 5. Nah, yang pertama pakai plus 5, yang kedua pakai min 5, langsung seperti ini. Sehingga kalau kita faktorkan atau kita cari akarnya, X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan minus 5. Atau yang kedua, X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Nah, caranya seperti ini. Ini beberapa contoh kalau misalkan kita mencari akar dengan cara pemfaktoran. Tapi ini masih untuk yang kondisi nilai A-nya sama dengan 1. Nah, ada kondisi yang nilai A-nya tidak 1. Caranya hampir sama, cuman beda di penentuan P dan Q-nya ya. Jadi tetap sama, kita harus menentukan P dan Q-nya. Nah, di sini tetap sama 3 langkah. Dengan kondisi yang sama ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tapi dengan syarat A-nya tidak 1. Artinya nilai A di sini tidak 1, bisa 2, 3, minus pun boleh, yang penting tidak 1 atau tidak minus 1 lah gitu ya. Nah, caranya tetap sama, kita tentukan P dan Q. Syaratnya P tambah Q sama dengan B, sama seperti tadi ya, tapi beda di sini, P dikali Q, bukan C lagi, tapi P kali Q harus sama dengan A dikali C. Nanti faktornya jadi seperti ini. Kalau tadi kan X plus P ya, ini jadinya X plus P per A, Q-nya juga per A, tapi di luar ada A-nya seperti ini ya. Nah, kemudian nanti memfaktorkannya cukup ini dan ini saja. Seperti itu. Nah, sehingga nanti coba kita perjelas dengan contoh deh ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita punya 3x kuadrat min 5x min 2. Nah, di sini data dulu sama seperti tadi. Berarti nilai A sama dengan 3, kemudian B sama dengan minus 5, C-nya sama dengan minus 2. Nah, setelah ketemu seperti ini, sama seperti tadi, kita tentukan P dan Q-nya. Jadi kalau kita daftar di sini P ditambah Q itu harus sama dengan B, jadi minus 5. Sedangkan P dikali Q sama dengan A kali C, berarti minus 6. Dari ini, dari 3 dikali minus 2. Jadi carilah 2 bilangan yang totalnya minus 5, hasil kalinya minus 6. Dilihat bagian C-nya. Oh, C-nya negatif nih, harus beda tanda. Nah, kalian lihat 6 itu dari berapa kali berapa? Pilihannya kalau tidak 1 kali 3, 1 kali 6, ya bisa 2 kali 3 gitu ya. Nah, tapi di sini kan harus negatif nih. Dan totalnya minus 5. Kalau misalkan kita pakai 2 dan 3 total jadi 5. Kalinya juga jadi 6. Sama kan ya? Tapi tandanya harus berbeda. Jadi kalau misalkan yang satu minus 2, satunya 3, kalau ditotalkan jadi minus 1, enggak jadi minus 5 ya, enggak bisa. Jadi kemungkinan bisa pakai 1 dan 6. 1 dan 6 biar jadi minus 5, maka bisa kita pakai minus 6 dan
1 seperti ini. Kenapa milih ini? Karena kalau kita kalikan ya, minus 6 kali 1 jadi minus 6. Minus 6 tambah 1 jadinya minus 5. Nah, udah ketemu nih angkanya. Nah, setelah ketemu angkanya, kita tulis jadi apa tadi? Tadi kan gini ya. A, kemudian X ditambah P per A. Dikalikan lagi X ditambah Hi per A sama dengan 0. Masukkan P-nya min 6, Hi-nya adalah 1. Jadi di sini 3. Karena A-nya 3 ya. A-nya 3, X ditambah atau langsung ya minus gitu ya, karena P-nya minus 6 per A-nya adalah 3. Dikalikan X ditambah Hi-nya 1. Kemudian A-nya 3 sama dengan 0 seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian mau mencari faktor, ini 3-nya boleh kalian kalikan ke dalam. Kita ganti merah. 3-nya boleh kalian ke dalam. Salah satu saja, boleh ke yang sini atau mungkin jadi nih yang 3 ini boleh kalian kalikan ke yang depan ini, atau 3 kalian kalikan ke yang belakang, sama saja. Ini kalau kita teruskan ya, kan 3 nih. Ini jadi X min 2 ya. X plus 1 per 3 boleh gini. Nah, ini mending 3-nya kita kali belakang ya, biar jadi tidak pecahan ya. Jadi X min 2 tetap, yang kanan jadi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sudah ketemu faktor nih. Tapi kalau misalnya kita mau mencari akar, ya diselesaikan lagi. Jadinya apa? X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau yang kanan 3X plus 1 sama dengan 0. Artinya 3X sama dengan minus 1, X sama dengan minus 1 per 3. Seperti itu. Jadi ini kalau misalkan di bagian A-nya tidak sama dengan 1. Kita coba contoh lagi deh. Ini ada 2X kuadrat min X min 3. Di sini nilai A-nya sama dengan 2 ya. B-nya sama dengan minus 1, sedangkan C sama dengan minus 3. Nah, sama seperti tadi, kita cari dua bilangan dulu. Dua bilangan ya. P plus Q harus sama dengan B, yaitu min 1. P kali Q sama dengan A kali C. 2 kali minus 3 jadi minus 6. Nah, di sini sama nih kondisinya, hampir sama seperti yang tadi ya. Hasil kalinya minus 6. Nah, minus 6 itu kan bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3 ya. Kalau 1 sama 6 dijumlah nggak bisa jadi ini nih, nggak bisa jadi 1. Jadi bisa kita pilih 2 dan 3. Kita pilih 2 dan 3. Tapi di sini kan bagian ini kan negatif ya. Negatif itu berarti kan harus berbeda. Salah satu ini kan negatif juga kan ya. Salah satu plus, salah satu min. Nah, mana yang plus, mana yang min, akar totalnya minus 1. Berarti kan 3-nya harus min. Ini harus plus ya. Nah, tetap seperti ini. Jadi 2-nya plus, 3-nya min. Setelah ketemu angkanya, kita bentuk nih. Sama seperti ini tadi. Sama seperti bentuk yang ini. Kita tuliskan ke sini. Jadi A-nya adalah 2. Jadi 2. Kemudian X ditambah P-nya 2. A-nya 2. Kemudian dikali X ditambah Q. Q-nya kan minus 3 ya. Jadi langsung minus saja di sini. A-nya 2. Nah, ini sama dengan 0. Ini kita selesaikan. Ini X plus 1. Ini X min 3 per 2. Karena yang kanan ini, yang X min 3 per 2 ini ada pecahnya ya. 2-nya kalikan sini aja. Jadi 2 kalikan sini. Jadi ini X plus 1. Yang kanan jadi 2X. Jadi min 3. Gini ya. Nah, sehingga kalau kita menentukan akarnya, jadinya yang pertama X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan minus 1, sedangkan yang kedua 2X min 3 sama dengan 0, 2X sama dengan, nah minus 3 pindah kanan kan jadi 3, X nya jadi 3 per 2, seperti ini. Ini jadi X1, ini jadi X2, atau dibalik pun boleh. Seperti itu kalau misalkan kita menentukan akar, tapi bagian A nya tidak sama dengan 1, dengan cara pemfaktoran ya. Dua contoh lagi deh. Nah, di sini hampir sama seperti yang dibentuk ini tadi. Jadi kalau ada bagian A dan C saja, langsung seperti tadi ya. Langsung jadi 2 nih, tanpa harus lewat cara pemfaktoran tadi. Jadi langsung. Nah, kalau ada bagian A dan C saja ya. A dan C saja. Nah, caranya adalah, tadi kan kita akar ya, sama ini kita akar. Akarnya 25 adalah 5. Akarnya X kuadrat adalah X. Nah, ini gini. 16 akarnya adalah 4, sini 4, sini 4. Pertama plus, kedua min, atau dibalik pertama min, kedua plus juga boleh. Jadi langsung ini lebih mudah, sehingga yang pertama akarnya 5X plus 4 sama dengan 0, artinya 5X sama dengan minus 4.
atau X sama dengan minus 4/5. Sedangkan yang kedua, 5X min 4 sama dengan 0. 5X, nah minus 4 pindah jadi 4 nih. Artinya X sama dengan 4/5. Nah, yang berikutnya contoh terakhir ini sudah ketemu ya, akarnya ada 2 ya. Ada 2X kuadrat min 8 sama dengan 0. Sama seperti contoh sebelumnya, contoh yang sebelah ini. Tapi 2 kan tidak bisa diakar ya, atau kalau diakar jadi bentuk akar ya, tidak bagus. Nah, ini bisa kalian bagi dulu dengan 2. Kenapa? Karena bisa dibagi 2 ya. Jadi X kuadrat min 4. Nah, baru kita selesaikan seperti yang tadi. Jadi langsung 2 kurung gini. Kenapa seperti ini? Karena hanya ada nilai A dan C saja. X kuadrat akarnya adalah X. Jadi X dikali X. Sedangkan 4 akarnya 2. Berarti 2 dengan 2. Pertama boleh min dulu lah. Ini kemudian plus. Jadi kalau kita cari akarnya, jadi X min 2 sama dengan 0. Minus pindah jadi plus. Nah, X sama dengan 2. Berikutnya, X plus 2 sama dengan 0. Sehingga nilai X sama dengan minus 2. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu cara menentukan akar dengan cara pemfaktoran. Semoga ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.